Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alala yufa'alilu fa'alalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan fahuwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun. Ta'a yuta'ti'u ta'atan wa ta'an wa muta'an fahuwa muta'ti'un wa dzaka muta'un ta'ti la tuta'ti muta'un muta'un. Tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun wa dzaka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun. Waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun wa dzaka muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun. Qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun. Falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun wa dzaka mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun. Basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wa dzaka mubasmalun basmillatu basmil mubasmalun mubasmalun. Sabhala yusabhilu sabhalatan wa sibhalan wa musabhalan fahuwa musabhilun wa dzaka musabhalun sabhil la sabhil musabhalun musabhalun. Hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wa dzaka muhamdalun hamdillah tuhamdil muhamdalun muhamdalun. Haylala yuhaylilu haylalatan wa hilalan wa muhaylalan fahuwa muhaylilun wa dzaka muhaylalun haylil la tuhaylil muhaylalun muhaylalun. Hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan fahuwa muhawqilun wa dzaka muhawqalun hawqil la tuhawqil muhawqalun muhawqalun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Seksen dulu, suaranya ada enggak? Oke, ada. Baik, kita lanjutkan langsung ngaji. Ayeuna halaman 8. Kalau sarapan besok pagi. Kan orang bahasa Sunda 8. Beda 8 sarapan. Ya, sarapannya besok. Adik malah mainan haron. Aduh, lu kok ngantuk ini? Tumben. Andre sama Adi gak ngantuk. Oke, sekarang kita lanjut. Habis doa, sekarang tambihun. Ini diingat-ingat ya, ini munada tarkhim atau munada murakham. Pakai kha ya. Tambihun ai hadza tambihun. Bermula ini itu tambihun. Warning. Warning apa warning? Peringatan. Harus sangatnya pagi lagi. Kalau pagi maning. Bertanya aja odon. Terus berangkat maning boy. Tuh, maning. Tulisannya morning bacanya. Maning. Teka maning, teka maning. Nah, itu bahasanya. Bahasa lu gitu bukan Don? Nah, iya. Tambihun. Hai hadza tambihun. Bermula ini itu satu peringatan. Maksudnya tambihun itu khobar. Muktadanya dibuang, dipicen. Lam yadhkur. Kalau dibaca langsung lam yadhkuril musannifu al-munada al-murakhama. Ma'a anna kulla wahidin min hadhil anwa'i al-khamsati yajuzu tarkhimuhu ay hadfu akhirih. Lam yadhkur tidak menyebutkan siapa al-musannifu musannif. Al-munada pada munada. Al-murakhama yang ditarkhimkan, yang dibuang akhirnya. Nanti ada penjelasannya. Maka ini kan kalian baru tahu nih. Munada tarkhim, munada murakham. Pakai kha diingat-ingat. Makanya fasohah itu penting. Ma'a anna kulla wahidin, serta sesungguhnya setiap satu min hadhil anwa'i, dari ini macam-macam, al-khamsati yang 5. Maksudnya apa? Nah, munada yang 5, mufrad alam, nakira maksudah, nakira ghairu maksudah, mudhof dan munada sibih. Mudhof itu maksudnya ya juzu itu boleh apa tarkhimuhu, mentarkhim munada, mentarkhim kulla wahid. Apa itu tarkhim? Ai khadfu akhirih. Nah itu munada tarkhim itu munada berupa membuang huruf akhirnya. Nanti ada contohnya. Takhfifan karena meringankan. Nahu qaulika ai huwa nahu qaulika. Diingat-ingat kalau ada lafaz nahu qaulika itu khobar, mubtada'nya dibuang. Huwa takdirnya. Nahu qaulika itu seperti ucapan kamu fi Aisyata, dalam munadanya lafaz Aisyah. Kamu ngomong ya Aisyah. Boleh. Ya Aisyu boleh. Nanti boleh 2. Wa fi sahibin, dan dalam munada sahib ya sahi. Wa fi marwana, dan dalam lafaz marwan ya marwa. Boleh ya marwa, boleh ya marwu. Watak nanti ya. Maka ini tolong diperhatikan. Aska, tangan kanan. Nulis belajar tangan kiri. Sejak kapan lu tidak? Kepret kok Indonesia ya. Nulis tangan kanan udah keren, tangan kiri. Dulu ada tangan kiri siapa? Seno.
Iya senok. Kata Nabi apa? Layam na'ukat tayamun illal gitu. Oh, nggak ada yang menghalangi kamu tayamun. Tayamun yang baik-baik kan tangan kanan, kecuali sombong. Jadi senok bisa. Kita latih di sini, ngilang sekarang. Oke ah. Nanti pokoknya ini keren. Nanti yang paling akhir itu masalah, maka tolong diperhatikan betul. Watakulu dan berkata siapa kamu fi arabihi dalam i'rabnya ya Aisyatu. Ya itu bermula ya, harfu nidain itu huruf nida. Aisu. Ini orang ngapain lagi sih? Ngapain sih? Ini besok-besok itu bertahan. Jangan mundar mandir kayak setrikaan. Nah, kalau dulu becak kosong, sekarang becak kan udah nggak ada. Termasuk Rio, itu diam kalau ngaji. Lor berdiri lagi mainan kodok di tempat wudhu. Oh, kepet. Aisyah itu bacanya boleh Aisyah, boleh Aisu. Munadan itu munada murakhamun yang berubah murakham, yang dibuang huruf akhirnya. Mabniun yang dimabnikan. Nah, tumben dimaftul tegas. Mabniun yang dimabnikan alat dhammi atas mabni dhom. Tuh perhatikan, ini yang pertama mabni dhom. Ya Aisu berarti. Ala lughatiman itu yang saya maksud sulit. Atas lughatnya orang layan taziru yang tidak tulis yang benar, takutnya keder kalian. Layan taziru yang tidak menunggu huruf yang dibuang. Jadi nanti ada lughatnya mayan tazir, ada lughatnya man layan tazir. Maksudnya menunggu apa? Menunggu huruf yang dibuang. Kan tadi huruf akhirnya dibuang gitu. Wa alal fathi dan atas mabni fathah. Ya Aisyah. Aisyah kan memang sebelumnya kan memang udah dibaca sa. Aisyata kan gitu loh. Ala lughatiman atas lughatnya orang yang tadiru yang menunggu siapa man pada huruf yang dibuang. Maksudnya menunggu huruf yang dibuang gitu loh. Udah ngantuk baru dipuji. Munduran dikit kok. Andre suruh maju biar ketahuan ngantuknya. Nah, lu maju dikit. Ini anterin lah. Kitab jangan dilangkain. Puji muka. Lah ngantuk. Oke. Wa alal fathi dan atas mabni fathah ala lughati man yantadiru. Wa fi ya sahi dan itu di dalam lafaz ya sahi munadan murakhamun itu munada murakham. Mabniun jadi boleh ya sahi, boleh ya sahi, boleh ya sahu, boleh ya soha. Munadan murakhamun itu munada murakham baru dijelaskan. Mabniun ala dhammi yang dimabnikan atas dham. Ala lughati man la yantazir atas lughatnya orang yang tidak menunggu huruf yang dibuang. Wa alal kasri. Nah ini jelas ini ya sohi. Dan atas mabni kasr. Kalau tadi ya Aisyah kan Aisyah ala lughatiman atas lughatnya orang layan yang tadiru yang menunggu siapa man. Watakulu menunggu huruf yang dibuang. Watakulu ya Marwa dan berkata siapa kamu ya Marwa pada lafaz ya Marwa. Mabniun itu yang dimabnikan ala dhammi. Boleh berarti ya Marwu ala lughatiman la yantadiru atas logatnya orang yang tidak menunggu huruf siapa man. Wa alal fathi kan Marwan asalnya atas mabni fathah huruf asalnya maksudnya
ala lughati man yantadiru, atas lughatnya orang yang tadiru yang menunggu huruf yang dibuang siapa? Man titik. Perhatikan kok kalma itu menggunakan tangan. Oke, masih nggak nih? Diperhatiin biar paham. Karena ini ada 3 poin utama. Man sebelumnya ngopi dulu. Bismillah. Mantap. Alhamdulillah. Udah lu aja ikut alhamdulillah kan seger ya. Pertama ada 3 nih, ada 3 poin. Pertama namanya munada tarkhim. Tuh. Udah enggak diri gua. Ini aja. Tarkhim. Pakai kho. Tarkhimun. Oh. Perhatiin, apalah mana? Hai? Ngerjain tugas. Aku panggil dulu. Ada ngerjain tugas. Dia juga ntar habis nanti. Enak aja. Nih, perhatikan. Ada tarkhim, pakai kha. Kalau tarkhim yang ini maknanya baca ya arhamar rahimin. Ini tarkhim pakai kha. Gitu loh. Apa dari sore saya mau ngajar aja kan saya masih sayang. Karena biar ikut semua maksudnya. Karena ini saya anggap penting. Munada ini kalian belum pernah dengar. Gitu loh. Ada yang alasan kerjain tugas. Selepet. Wain. Ngerti kok? Apa? Punya duit ya? Udah sabar aja ya. Lalu orang punya duit mau apa lagi kalau nggak sabar? Ya iya kan? Ini tarhim itu apa? Maksudnya tarhim. Berarti kan loh ini baru, kalian baru dengar nih. Hadfu akhiril munada. Hadfu satu lengkap aja. Hadfu harfi akhiril munada. Nih. Hadfu harfi akhiril munada. Membuang huruf akhirnya munada. Maka munada yang huruf akhirnya dibuang itu namanya munada murakham. Murakhamun. Itu maksudnya murakham. Apa itu murakham? Yaitu munada yang huruf akhirnya dibuang. Nyambung. Ini 1 poin. Terus cara bacanya masih ada 2 poin. Nah, contohnya begini. Umpamanya ya ada orang namanya Aisyah. Gitu ya. Itu menjadi ya ai. Nah, ini cara bacanya berarti kan ya ai su boleh. Ya Aisyah boleh. Nah, maksudnya bagaimana? Kok ya Aisyah boleh, ya Aisyah boleh? Maksudnya ya Aisyah ini mabni dhom. Kan kalau umpamanya AI1 dikasih munada juga kan ya AI1. Nyambung? Kalau ngapain lu naik lampir? Buddha ngerjain tugas, ngaji juga tugas. Gua mah jangan main-main. Tugas sekolah selesaikan. Di luar jam ngaji. Ngaji ya ngaji, emang lu pikir ngaji gak tugas? Lah begini kok saya disuruh diem. Untuk saya periksa siapa yang gak ngaji. Paham? Lu udah bohong kok, udah kayak nenek-nenek. Ya, tuh, bebek lu urusin. Ya, nyambung nih. Nah, ceritanya bagaimana? Asalnya kan ya AI1. Dalam munada murakham, huruf akhirnya dibuang. Yang akhirnya tak dibuang. Kan berarti menjadi ya A
isu, paham? Nah, cara bacanya boleh ya isu. Maksudnya ya isu ini lughatnya, perhatikan. Fi lughat iman la yantazir. Perhatikan. Ini mahal harganya. Karena kalian belajar nahwu kalau nggak mateng nggak paham. Maksudnya logatnya orang yang tidak menunggu. Menunggu apa? Menunggu huruf yang dibuang. Ya aisu kan asalnya ai1. Oke? Karena dia nggak menunggu lagi huruf tak yang dibuang, maka huruf akhirnya kan shin. Oke? Itu langsung dimabnikan dom. Seperti ketika taknya ada. Oke? Nah itu munada namanya munada murakham. Logatnya, perhatikan, logatnya malayan tazir. Maksudnya orang yang tidak menunggu huruf yang dibuang, itu huruf ta. Maka langsung ya aisu. Oke? Umpamanya contoh yang lain, lafaz sohib umpamanya. Dikasih ya menjadi ya sohi. Dibuang ya-nya. Sohibu. Asalnya sohibun. Begitu kasih ya sohi. Nah, dulu ya sohu dulu. Kalau ya sohu ini sama dengan ini. Oke? Nah, boleh ya Aisyah. Mabni fathah, maksudnya mabni fathah. Aisyah tu sebelum taknya dibuang kan memang saknya dibaca fathah. Oke? Nah, di sini boleh ya Aisyah mabni fathah, maksudnya mabni harokat asalnya. Nyambung? Nah, ini namanya fi'lu ghatiman yang tandir. Apa maksudnya yang tandir? Menunggu huruf. Jadi ya Aisyah seperti dengan ya Aisyah itu dia mabni dhamnya ada pada huruf tak yang dibuang. Maka lughatnya disebut mayan tazir. Maksudnya yang tazir menunggu huruf yang dibuang. Nyambung? Nah, jadi ini ada 3 poin. Pertama munada murakham. Yang kedua kaitannya lughatiman la yantazir. Dan yang ketiga lughatiman yantazir. Nah, sohi kalau lughat yang kedua berarti ya sohi. Akan ini sohi pun huruf baknya dibuang kan berarti sohi. Nyambung. Marwan tadi ya marwu boleh, ya marwa boleh. Paham ya? Oh. Oke ya. Diingat-ingat. Sebenarnya masih ada 1 munada. Ada 2 munada yang belum dibahas. Yaitu munada mandub dan munada istighosah atau mustaghos. Itu enggak dibahas. Sebenarnya ada. Cuman ya udahlah. Kita sesuai kitab aja. Cuma yang dibahas ini tarhib. Nah, itu nanti dalam bab kana wa akhwatuha kemarin udah dibahas. Kalau nggak salah contoh sohi samir wala tazal zakirol mau tifanis yanu dolalum mubinu. Coba gue cari dulu mana bab kana wa akhwatuha. Mana halaman 86. Coba lu cari. Biar saya lu nyari bareng-bareng, bantu nyari lah. Halaman 88 persis. Udah cepetan. Gua unjukin. Dibuka kitabnya. Tunjukin halaman 88, makanya ngaji nyimak. Udah ketemu. Itu syair yang pertama, sohi bukan? Itu asalnya ya sohi. Sohi samir wala tazal zakirul mau. Tuh. Itu contoh munada tarkhim. Gitu loh.
Gue unjukin langsung, bukan ngarang-ngarang cerita. Gue ingat, belum mah emang hafal. Lu hafal? Lu apalin yang begitu, gitu loh. Itu udah gue ceramah, udah menghasilkan duit banyak kok. Sohi samir wala tazal zabirol mau tifanis yanu dolalum mubinu bahar munsyareh. Tuh, itu yang menjadi contoh. Kalau dalam sohi samir itu bab kana wa akhwatuha, sohi samir wala tazal, nah itu wala tazal zabirol mauti. Itu menjadi contoh, itu bab kana wa akhwatuha. Tapi itu sekaligus buat contoh munada murakham gitu loh. Oke, udah titik. Itu gampang. Ingat-ingat 3 poin. Sekarang faslun hadza faslun. Ini pun masalah dan sulit ini. Bermula ini itu satu fasal. Karena kaitannya nginget-nginget kaidah. Fi dzikri syai'in, dalam menyebutkan sesuatu, min ahkamil munada, dari hukum-hukum munada, al-mudhaf yang dimudhafkan liya il mutakallimi, bagi ya mutakallim. Mana dari apa? Lu dengerin, gua ngaji sore aja tadi sampai 2 tahan. Oh, tujuannya apa? Biar santri semua ikut ngaji. Karena ini munada penting. Malah lu sepele itu. Sebenarnya jangan begitu, ngerti? Punya tugas sekolah, silakan kerjakan, selesai ngaji. Jam ngaji ya ngaji. Itu disiplin. Jangan alasan kerja tugas sekolah kan nggak boleh. Tapi harus tepat sasaran, dolim itu namanya. Jam ngaji kok buat belajar sekolah. Gitu loh. Wa idza kana, dan apabila ada apa al-munada munada. Perhatikan itu kaidahnya. As-sahihu, awal ntar bacanya as-sahiha lagi. Itu sifatnya munada, cuman munada itu kan dibaca rofa. Tandanya dhamma muqaddara kan gitu. Saya ulangi, baca kitab yang teliti. Wa idza kana, dan apabila ada apa al-munada munada, as-sahihul akhiri, yang sahih akhirnya. Nah, itu perhatikan, as-sahihul akhir, al yang ada pada lafaz sahih itu enggak fungsi takrif. Gitu loh. Kan as-sahih sifat. Apa maksudnya? Jadi tujuannya ya bukan untuk takrif. Yang sahih akhirnya, maka cara bacanya as-sahihil akhiri boleh, as-sahihu al-akhiru boleh. Akhiru kalau dibaca al-akhiru fa'ilnya as-sahih. As-sahihu yang sahih apa? Al-akhiru huruf akhirnya. Oke? Ada itu mudhofan, dimudhofkan ila. Tadi li, sekarang ya. Apa ila? Kalau sama teliti, yang barusan kan liyail mutakallim. Nah sekarang kan ila. Nyambung nggak? Itu yang seperti itu kudu teliti. Apa bedanya? Kan sama-sama mudhof ta'alluqnya. Kenapa yang pertama liyail mutakallim, yang kedua ilayail mutakallim? Nah ini menandakan ta'alluqnya boleh 2. Paham nih? Gitu loh. Paham dong tentu. Wah dia bener tuh. Jangan nyangkut mulu di rumah janda, awas. Ya ilah. Nah, kalau anak Kupang datang, banyak kan di sini waktunya bantu memperhatikan, ngajari, gitu loh. Khidmat, udah kalian lihatnya khidmat. Kalau kalian khidmatnya maksimal, manfaat barokah dia maksimal. Karena khidmat yang beli, dengerin, nggak laki nggak perempuan. Khidmat yang beli bukan duit semata-mata, tapi khidmat adalah bentuk pengabdian. Bahasa kerennya dedikasi.
dan loyalitas kita ngurus ya orang, ya ngurus santri-santri itu. Gitu. Itu yang akan memberi nilai manfaat dalam hidup kita. Gitu. Idhofatan dengan idhofah, mahdotan yang mahdot. Jaza maka boleh fihi di dalam munada. Ini yang sulit. Apa yang jaza? Situ lughatin, 6 beberapa bahasa. Alasannya likasroti isti'malihi, karena banyaknya. Jadi bacanya gitu. Likasrotis isti'mal dan likasroti isti'malihi. Salah. Kenapa? Hamzahnya isti'mal itu hamzah wasol. Ketika kalian baca langsung, ya bilangkan likasroti isti'malihi, karena banyak menggunakannya. Munada mudhof ilayah ilmu mutakallim itu hinya kepada mudhof ilayah ilmu mutakallim. Wa kasratu zalika, dan bermula banyaknya itu istimal, tastatbi'u itu menetapkan. Tastatbi'u itu gampangnya menetapkan apa kasratu zalik fihi di dalam munada, menetapkan at-takhfifa pada takhfif. Apa takhfif? Meringankan. Ini nggak bisa sekaligus saya dikit-dikit. Mungkin nanti 2 pembahasan atau mungkin kalau perlu 1 aja. Tapi paham. Karena kan tadi udah bahas munada tarhim. Supaya apa? Kalian memahami nahwu itu estafet benar-benar mencengkram. Ya, belajar yang dari apa namanya sedikit-sedikit mencengkram itu loh, itu akan mengena masuk ke dalam hati nurani. Maka kalau diperhatiin ini simak, jangan malah mainan sendiri gitu. Wa in kanat, maka jika ada apa idhofatuhu, idhofahnya munada ghairu mahdhotin, itu tidak mahdhot, boleh sono harusnya. Malah muter depan kamera. Ghairu mahdhotin itu tidak mahdhot, disimak yang benar. Paham gak paham, disimak kitabnya. Yang paling atas, kenapa lu yang tengah? Nahwu ya mukrimi, seperti contoh ya mukrimi, hai orang yang memuliakan aku. Wa ya doribi, dan seperti contoh ya doribi, hai orang yang memukulku. Jawabnya in falaisa fihi illa lughatani. Falaisa, maka tidaklah ada fihi di dalam idhofah ghairu mahdhof apa illa lughatani, kecuali 2 lugat, 2 bahasa. Isbatul ya'i, yaitu menetapkan ya. Ini aja sulit karena kaitannya bahas munada idhofah, tapi idhofahnya ghairu mahdhof. Apa itu ghairu mahdhof? Isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musabbat yang dimudhofkan ke lafaz lain. Kalau di Bang Rosid mah enggak bakalan paham. Datang orangnya, mal bapak lu datang mah. Ya, la ilaha illallah. Anaknya aja ngajinya malas-malesan. Kemarin enggak ngaji, kemana? Tidur. Nah, makanya omelin bapaknya. Makanya contoh yang keren itu bapaknya ikut ngaji, baru anaknya ke bawah, bapaknya aja. Bapak lu di rumah ngapain, Pak? Takut gitu. Lu kasih tahu, gua cewek lu begitu, jangan sama bapaknya lagi. Ya enggak? Aduh. Termasuk bapak lu, Bar, suruh jamaah. Ya enggak?
kalau mau manfaat barokah. Gitu. Maftuhatan hale dibaca fathah, jadi boleh ya mukrimiyah, boleh ya dzaribiyah, begitu. Au sakinatan atau dibaca sukun. Ini tambahan ini, tambahan dari kitab syarah. Berarti kan ini sulit. Adrik melek, ya udah mulai ngantuk lagi ya. Berapa menit sih? Berapa menit dong? Apa tuh? 35. 35. Baru kok berapa menit udah ngantuk. Baik Andre. Lu emang tadi puasa? Enggak puasa aja ngantuk. Udah perhatikan. Apabila munada mudhof kepada ya mutakalim. Perhatikan. Yang namanya mudhof terbagi dua, ada mudhof mahdhof dan ghairu mahdhof. Ingat kemarin, nanti dibahas bab khusus bab maf'ulatul asma. Munada ghairu mahdhof. Itu contoh yang pertama adalah muna idhofah berupa isim. Dulu tulis kalau memang nggak ngerti. Muna sebenarnya kemarin udah dibahas. Cuman kalian kan lupa mulu. Munada ghairu mahdhof adalah kok munada? Munada mudhof ghairu mahdhof adalah idhofah yang berupa isim fa'il, koma isim maf'ul dan sifat musabbahat kepada makmulnya. Nah, itu namanya idhofah. Apa tadi? Ghairu mahdhof. Saya perhatikan. Dengerin. Ini di sini enggak nulis. Nih, lafaz dharibun. Ini kan isim fa'il. Dimudhofkan ke ya mutakalim menjadi dharibi. Nah, kan gitu. Dikasih ya kan menjadi ya dharibi. Nyambung. Ini lafaz dharib mudhof kepada ya mutakalim. Contoh yang kedua ya mukrimun menjadi mukrimiyah. Nah ini munadanya boleh ya dharibi, boleh ya dharibiyah. Boleh dibaca ya dharibiyah boleh. Ini satu tambahan ya dalam kitab Kawakib. Nyambung? Atau madrubun. Berarti ya madrubi. Hei orang yang dipukul olehku, boleh sukun, boleh fathah ya madrubiyah, boleh ya madrubi, boleh. Saya ulangi. Itu fa in kanat idhofatuhu ghairu mahdhodin nahu ya mukrimi ya mukrimiyah wa ya dharibi wa ya dharibiyah falaisa fihi illa lughatani isbatul ya maftuhatan au sakinatan. Ya-nya ada. Nyambung? Woi. Nyambung enggak? Ini kalau perhatikan, kalau munadanya berupa isim sifat. Oke? Berarti kan idhofanya ghairu mahdhof. Entar lu protes. Emang apa bedanya, Pak? Oh, beda. Nih contoh. Ya kalian tahu. Ya Rabbi. Itu nanti boleh begini. Ayo kalian baca selawatan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu nanti boleh ya Rabbi. Boleh begini. Ini iklan aja.
untuk perbandingan kalian dengan ini munada. Nah, ya Rabbi itu kan isim biasa. Bukan munada ghairu mahdhuf. Nyambung. Apri. Nah, ini boleh ya Rabbi, boleh ya Rabbi. Boleh ya Rabbi ya. Terkeder dulu. Makanya saya bilang, ikutin dulu. Karena ini jelimet karena kaitannya mengingat-ingat. Boleh ya Robba. Boleh ya Robba ya. Kenapa keder lagi lu? Maka ikutin dulu. Nyambung. Ini berarti kan masih berupa munada yang mudhof kepada ya mutakalim. Plah. Dengerin. Kalau lu sampai nggak ngikut nambah keder lu. Belum nanti munada yang berupa lafaz abun atau umun atau ibnatun yang mudhof kepada ya mutakalim. Berarti kan munada dalam kitab Kawakib, dalam kitab Mutamimah tidak sesederhana munada yang ada pada Jurumiyah. Begini ya, orang nggak bisa bener amat ngantuk. Kalau nggak ngantuk main ya adik dulu hanya apa udah serius saja. Aduh, Kamal mau berdiri ya nggak apa-apa sih, mau ada bapak lu kan berarti bagus diet lah kan begitu kan. Nyambung ya. Udah dah jam berapa? 7:30. Jadi gini, saya nggak mau bahas ini ngebut, tapi mau nggak mau besok kalau emang harus ngaji lah. Soalnya merebur, saya ke Tegal menjemput Ima. Ya besok lu masuk sekolah siang apa sore Bri? Ya kalau emang ada itu ikut ngaji apa? Kadang jemput lu aja udah 5 meter masih bandel banget sih. Apri, paham maksudnya? Nah, tujuannya apa? Ini biar kalian paham. Maka saya nggak ngebut nih, supaya sedikit tapi kalian connect, gitu loh. Lu Bar, jam berapa pulang Bar? Habis asar kalau sholat jamaah di sini, bantu wiridan baca Al-Waqiah, gitu loh. Gak usah disuruh. Maksudnya ngaji biar maksimal. Lu mau nyantren di mana? Ngomong doang. Saya mau nyantren Pak. Lah iya. Anak lu sih suruh ngomong anak lu. Mau nyantren di mana? Gua jabarin lu mal. Ngerti? Jangan badan doang gemuk kayak Baim. Baim aja udah dipati 2 tahun. Masa lu ini anaknya Bapak Guru Abdul Rasid bin Bapak Haji Noim. Dia enggak sembarangan. Engkong lu imam masjid Al-Trot. Lah sembarangan. Lu sebagai Kamal, wah harus semangat gitulah. Ngerti Kong? Sampahnya enggak dibuang, awas harus dibawa. Oke ya, jadi segitu dulu. Jadi ini satu ini sama dengan tambahan. Ya kan 6 tadi. Kalau dalam itu kan cuma ada 5. Gitu kan? Nah itu besok di ini. Nah sampai halaman 11 itu masih bahas bab munada. Jadi memang sulit bab munada dalam Mutamimah, apalagi ini Kawakib. Gitu loh maksudnya. Oke ya. Jadi kalau saya gas, kalau saya asal baca aja mah apa susahnya orang tinggal baca. Masalahnya kalian paham apa enggak? Nah, saya enggak mau begitu. Apa yang saya sampaikan harus terekam baik oleh kalian, itu maksudnya. Oke, lanjut besok. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifadatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.